Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Jumat ketemu lagi dengan program spesial persembahan kami untukmu perempuan. Siang hari ini Reni seperti biasa sebagai pengantar acara tidak sendirian karena di studio sudah hadir narasumber kami nih keluarga Fast, Ibu Nyai Ahlis Fauzia, Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Seperti biasa keluarga Fast, nanti Anda bisa ikut bergabung bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 ataupun bisa juga via WhatsApp 0815 78709640. Kitab yang akan kita kaji siang hari ini bersama Ibu Nyai Ahlis adalah kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber yang sudah siap. Assalamualaikum Ibu Ahlis. Waalaikumsalam Mbak Reni. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu walau cuaca agak suka hujan gitu ya. Memang Januari hujan sehari-hari. Iya. Sekarang Februari. Februari. Yang pasti apapun itu berkah ya Bu ya. Amin amin amin. Ya. Insya Allah. Ya. Monggo siang hari ini nanti keluarga Fast juga bisa tanya langsung ya Bu. Nanti ya. bisa lewat telepon ataupun WhatsApp seperti yang tadi kita sampaikan, ataupun kalau Anda sedang online via Facebook boleh mention Facebook kita Fast FM Magelang. Selengkapnya keluarga Fast, kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Ibu Nyai Ahlis Fauzia, Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali menyapa keluarga Fast yang berbahagia. Semoga keluarga Fast di rumah atau dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun, senantiasa diberikan kekuatan dan tetap iman Islam. Pada kesempatan pagi atau siang yang berbahagia ini kita akan mengawali kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kitab ini merupakan karangan dari beliau Syekh atau Simbah Yai Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Mungkin sahabat atau keluarga Fast di rumah mungkin beberapa waktu yang lalu ya Mbak Reni kita sudah mengadakan kajian ini juga, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang kembali karena di episode yang lalu kita hanya menayangkan beberapa bab saja. Iya. Insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari membahas bab demi bab di kitab ini, dengan harapan yang pertama kita tabaruk kita tabarukan dengan kitab beliau. Kemudian yang kedua adalah merupakan bagian dari kita untuk nguri-uri atau menghidupkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Semoga dengan harapan apa yang akan kita kaji nantinya ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca tawasul terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalamu ala kulli minhum ajma'in. Wa ila hadrati jami'il awliya min masyariqil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha, khususan ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ila hadrati Simbah Kyai Ali Maksum, wa ila hadrati Simbah Kyai Hudari lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pada kitab yang kita kaji bersama ini, di awal sebelum muqaddimah diawali dengan sebuah hadis. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Yang artinya ikutilah ulama, karena sesungguhnya ulama itu pelitanya dunia dan lenteranya akhirah. Artinya apa? Ketika kita mengikuti apa yang menjadi dawuh para ulama ini, sesungguhnya kita telah memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, memberikan bahasa Jawanya apa ya, pepadang gitu ya. Coba bayangkan kalau kita di dunia ini tidak ada ulama, tentu iya gelap gulita. Kita tidak mendapatkan petunjuk, kita tidak mendapatkan pencerahan ya. Kehidupan kita menjadi sangat tidak seimbang, dan ini tentu tidak baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Musannif Simbah Yai Ali Maksum membuka kitab ini dengan hamdalah, dengan bismillah, artinya segala sesuatu ya. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, di mana Al-Qur'an ini sebagai tibyan atau penjelasan, likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan juga petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Segala sesuatu ya yang tidak diawali dengan basmalah ya, tentu ini menjadi terputus rahmatnya. Maka sahabat-sahabat keluarga FAS ya, apalagi para ibu-ibu ya, banyak sekali melakukan aktivitas. Jangan lupa ketika mau melaksanakan apapun, awali dengan bismillah ya, supaya kehidupan kita menjadi lebih berkah gitu ya. Termasuk masak berarti nih ya, Bu. Iya. Fihi basairun wa nurun wa shifaa'un lima fis sudur. Di mana Al-Qur'an ini tadi diturunkan sebagai tibyan, penjelas, kemudian di dalam Al-Qur'an ini ada basair itu penerangan, wa nurun dan cahaya, wa shifaa'un dan obat atau pelipur lara, lima fis sudur sebagai obat di dalam hati. Artinya apa? Apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali hikmahnya, diantaranya adalah di sini dikatakan sebagai syifa atau obat. Di dalam ayat lain juga dijelaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ya. Artinya Allah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau ibu-ibu, sahabat-sahabat keluarga FAS di rumah kalau lagi suntruk ya, kalau lagi pengen curhat, oke lah curhat aja sama Al-Qur'an. Ya, curhat sama Allah, baca Quran, daripada curhat di medsos ya, curhat ke Facebook, nanti yang komen malah bikin kita pusing ya kan. Nah ini curhat saja sama Allah, baca Quran sebanyak-banyaknya, insya Allah ini nanti menjadi obat. Begitu ya. Wala yaqiluhu illar rasikhun ya. Wala yaqiluhu illar rasikhun, artinya dan Al-Quran ini tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang yang mempunyai hati yang kokoh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang-orang yang ahli zikir jika kamu tidak mengetahuinya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya ini juga ayat Al-Qur'an, barang siapa yang menentang ajaran Rasulullah setelah diterangkan atau setelah dia mengetahui mana yang merupakan petunjuk dan mana yang bukan merupakan petunjuk, kemudian dia mengikuti jalan selain orang yang beriman, artinya dia bangkang gitu ya, maka tempat
kembali dia adalah neraka jahanam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uts, dan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus bil hilmi dengan kesabaran, war rahmatil wasi'ati, dan rahmat yang luas. Kita lanjutkan. Mahma utitum min kitabillahi fal amalu bihi wajibun. Kapanpun kita diberi kitab Allah, artinya ketika kita diberi pemahaman tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, fal amalu bihi wajibun, maka mengamalkannya adalah wajib. Ya. Bagaimana dengan menghafalkan ya? Karena kalau menghafalkan itu hukumnya sunnah ya. Tetapi ketika mengetahui dan mengamalkannya itu hukumnya wajib. La uzra li ahadin fi tarkihi, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkannya karena dia sudah mengetahui dari ilmu Al-Qur'an tersebut. Fa illam yakun fi kitabillahi fa sunnatun li madiyatun. Ketika kita tidak menemukan dasar hukum fi kitabillah di dalam Al-Quran, fasunnatun, maka ambillah kesunahan atau apa yang menjadi perbuatan haliyah, qauliyah dari Rasulullah yang telah lewat. Artinya ketika kita tidak menemukan pemahaman itu di dalam Al-Quran, maka mengambil dari sunnah atau hadis, di mana hadis ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Betul. Fa illam yakun fi sunnatin li fama qala ashabi. Kemudian ketika tidak menemukan pemahaman ini di dalam sunnah atau al-hadis, maka bertanyalah kepada para sahabatku. Lianna ashabi kan nujumi fis sama. Karena sesungguhnya para sahabat-sahabatku, begitu kata Rasulullah ya, mengibaratkan kan nujumi fis sama. Sesungguhnya sahabat-sahabatku itu diibaratkan seperti bintang-bintang di langit. Kalau Rasulullah itu seperti rembulannya, sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya bagaikan bintang. Fa ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaitum. Maka kapanpun kalian mengambil apa yang ada pada sahabatku, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun, dan perbedaan yang ada pada sahabatku itu adalah rahmat. Ya. Jadi berbicara tentang ikhtilaf ya. Rasulullah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang ada pada umatku itu adalah sebagai rahmat. Jadi ini menggambarkan kepada kita sekarang hidup di era yang luar biasa, penuh dengan polemik ya, penuh dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau kita melihat ya ada perbedaan, kita sebaiknya tidak usah bingung. Itu sudah sesuatu hal yang wajar, karena Rasulullah sendiri mengatakan berbeda itu adalah rahmat. Iya. Kalau dalam perjalanan sejarah yang namanya madhab itu ada 19 madhab. Kemudian berkembang sampai menjadi yang besar sekarang hanya ada 4 madhab. Nah, ini artinya apa? Dari sekian perbedaan-perbedaan madhab itu kita harus bisa menyikapi secara bijaksana. Iya. Maka nanti di dalam kitab ini, kenapa ini diangkat oleh Simbah Yai Ali Maksum? Karena untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa permasalahan-permasalahan yang sering menjadi perbedaan, sering menjadi yang diperdebatkan di dalam masyarakat, itu sering diperdebatkan. Maka ini diangkat supaya kita tahu pengambilan dalilnya seperti apa. Kita melaksanakan seperti ini, tahu dasar hukumnya. Mereka yang tidak melaksanakan, kita juga tahu, oh tentunya mereka juga punya dasar atau alasan seperti itu. Ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sabirin wa shadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Dan wa ala alihi, dan kepada keluarga, para sahabat, as-sabirin yang sabar, was-shadiqina yang bersih, yang jujur, wal qanitina, dan yang
pada taat, wal mufiqina yang selalu menginfakkan hartanya, wal mustaghfirina dan selalu meminta maaf ampunan dari Allah bil ashari pada waktu pagi. Alladzina hum amanatu hadhil ummatil ma'sumah, di mana mereka semua menjadi kepercayaan Allah, kepercayaan umat yang dijaga oleh Allah dari bersepakat terhadap yang dijaga ya, amanat umat. Maaf, ulangi. Alladzina hum amanatu hadhil ummatil ma'sumah, artinya di mana mereka semua menjadi kepercayaan umat yang dijaga oleh Allah, minal ijtima'i 'alal khada'i wal ghawayah, dari bersepakat terhadap kesalahan dan kesesatan, wa 'alal ladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti Nabi dalam kebaikan, wala yattabi'una khudwatis syaitan, dan mereka yang tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa ba'du, demikian. Oke, baik. Itu baru awalannya. Kita sudah mengerti banyak sekali dari kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan adalah rahmat, begitu ya, Bu ya. Dan segalanya pasti ada dasarnya gitu. Kita akan lanjutkan kajian kita Keluarga Fas. Setelah ini kita jeda dulu. Untuk Keluarga Fas yang ingin bergabung bertanya langsung nanti dengan narasumber kami, Anda bisa memanfaatkan kebersamaan kita lewat 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Falamma ra'aitu masisa hajati ikhwanit thalabati bil ma'hadil islami Krapia, beliau mengatakan, Simbah Ali Maksum, falamma ra'aitu masisa hajati, ketika beliau melihat masisa hajat itu kebutuhan yang mendesak yang ada di masyarakat ataupun para santri dari pesantren Krapia ini, khususon wa ghairihim min amsalil qasirina. Jadi khusus beliau ini saking tawadhu'nya beliau mengatakan, seperti halnya saya, seorang yang kurang, yang tidak tahu apa-apa, padahal sekelas beliau alim alamah saja mengatakan demikian ya, apalagi kita yang tidak tahu apa-apa, dan apalagi saya yang hanya bisa membaca saja. Semoga ini nanti bila ada kesalahan, tentu itu datang dari kelemahan saya ya. Umuman ila bayani amthilati minal masail, jadi untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti allati la yambaghi tabadurul inkari fiha, masalah yang seharusnya ini tidak terjadi peringkaran atau terjadi konflik. Misla mas'alati qabliyatil jum'ati, semisal tentang permasalahan qabliyah Jumat ya. Ketika apakah perlu sholat qabliyah Jumat? Kalau zuhur jelas hukumnya, tetapi kalau pada sholat Jumat apakah bagaimana hukumnya melaksanakan sunnah qabliyah Jumat? Kemudian permasalahan kedua, misalkan wa mithla mas'alati talqinil mayyiti ba'da dafni, semisal pertanyaan atau permasalahan tentang talqin mayit setelah dikubur. Ini juga sering menjadi perbincangan di masyarakat ya. Mentalkin itu apa tah? Mungkin Mbak Rani pernah dengar ya, mentalkin mayit itu ya. Setelah dikubur, mayit kemudian dibacakan talqin. Talqin itu artinya apa? Talqin itu menuntun mayit, istilahnya mulang, ngajari, ngingetin. Ketika nanti diberi pertanyaan oleh malaikat mungkar nakir, itu sudah bisa menjawab. Walaupun secara dari kecil mungkin kita sudah dibiasakan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka gitu ya. Tetapi ketika masuk ke dalam alam barzah, alam kubur, tentu kadang-kadang mungkin dia merasa ketakutan atau apa sehingga lupa, dan itu perlu adanya talqin gitu ya, karena alam barzah itu setiap orang pasti mengalami dengan keadaan yang berbeda-beda. Wallahu alam, kita tidak tahu ya. Kemudian wa nahwihima, dan contoh-contoh permasalahan yang lain. Kenapa? Kaila yastauliya alaihim fi dinihim alwasawisu, supaya
tidak terjadi sifat was-was dalam beragama, wal auhamul batilah, dan keraguan yang batil. Ada auham itu keraguan ya, dari kata wahm itu artinya ragu. Ada satu kata lagi yaitu syak itu juga ragu. Tapi kalau syak itu pengertiannya adalah keraguan yang 50-50, 50% dia ragu, 50% dia tidak. Tetapi kalau wahm ini lebih banyak ke ragunya. Kemudian keraguannya ini menjurus kepada hal-hal yang batil. Wala yatasallatu alaihimus syaitanu wa auliya'uhu bil ighwa'i wal idlali, agar mereka tidak dikuasai oleh setan dan teman-temannya dengan sesuatu yang menyesatkan. Wala yaghtarru bitalbisati ahlil ahwa'i, agar tidak mengikuti orang-orang yang yang mengedepankan ahlil ahwa, itu ahli menyukai terhadap hawa nafsu. Wa in kathura al-qilu wal qol. Nah, ini meskipun banyak sekali pendapat-pendapat yang simpang siur. Nah, kalau dalam bahasa al-qil wal qol itu artinya katanya ini, katanya itu. Nah, ketika kita beragama, melakukan ibadah, melakukan amaliyah, kita tidak boleh berdasarkan pendapat yang katanya. Nah, tetapi kita harus tahu betul bagaimana hukum dari amaliyah yang kita laksanakan. Ya. Wa ya'malu haqqan annama alaihi salafus shalihu huwa al-haqqul muttaba'u. Ya. Agar mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh para salafus shalihin, para ulama ini adalah sesuatu kebenaran yang harus diikuti. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, kalau di luar kebenaran itu famadza ba'dal haqqi illa dhalal, kalau dia tidak di luar dari kebenaran itu, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang ad-dhalal, artinya sesat. Ngoten ya. Jama'atu fi hadzal kitabi maqalahu asatil ulama. Beliau musannif mengatakan, saya mengumpulkan pembahasan dalam kitab ini dari para ulama, para pembesar ulama ya. Wa akabiru rijal Islam, ini para ulamanya ulama ya. Idla sabila limithil qasiri fi hadzal amri illal jam'a wan naqli, sehingga karena idla sabila limithil qasiri fi hadzal amri, jadi beliau mengatakan saking tawaduknya beliau, karena tidak ada alasan bagi orang seperti saya yang kurang ilmunya, yang bodoh, begitu beliau mengatakan fi hadzal amri, dalam perkara ini, illal jam'a wan naqla, kecuali dengan mengumpulkan dan menukil atau mengutip pendapat-pendapat para ulama besar. Jadi memang dalam kitab ini beliau Simbah Yai Ali Maksum ini mengumpulkan beberapa dalil-dalil yang bisa menguatkan terhadap satu permasalahan, kemudian menukil pendapat-pendapat para ulama. Min ibarati haula'il kiram, dan pendapat-pendapat mereka yang mulia, wal i'timada alaihim, dan pendapat-pendapat tersebut bersandar pada para ulama. Ala anni lam akun li uhadditsa nafsi bitajassumi hadzal ana'i, karena saya, beliau Mbah Yai Ali Maksum menghentikan, saya tidak bisa menunda atau menahan dari pentingnya untuk membahas permasalahan ini ya. Laula akhrajahu al-Khadibu al-Baghdadi fil Jami'i wa ghairihi annahu sallallahu alaihi wasallam qol. Kemudian Syekh Khatib al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' mengatakan, Rasulullah bersabda, idza zuharatil fitanu aw qol al bid'u, jadi ketika melihat ya, ketika telah nampak
ketika telah nampak fitnah-fitnah, au bisa dikatakan idza dhuharatil fitanu atau au dhuharatil bid'ah, ketika telah nampak fitnah-fitnah atau telah nampak bid'ah-bid'ah, wasubba ashabi, dan para sahabat-sahabatku dicela, dicaci maki, dicecar, dikritik dan sebagainya, fal yudhirul alimu ilmahu, maka ya orang alim harus menampakkan ilmunya. Dan ini kondisi kalau kita melihat sepertinya tepat sekali di saat ini. Kita melihat telah muncul fitnah-fitnah, muncul bid'ah-bid'ah ya, terutama fitnah ketika ada seseorang yang alim kemudian dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Maka seperti dawuhnya Rasulullah ini, ulama atau orang yang alim harus segera bertindak. Ya. Kalau tidak bertindak bagaimana? Faman lam yaf'al dzalik, ketika seseorang alim tersebut lam yaf'al dzalik, tidak berbuat sesuatu, artinya tidak melakukan suatu tindakan ya, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka orang alim tersebut mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan, dan Allah tidak akan menerima ibadah dari orang alim tersebut ya. Dan ini menjadi satu peringatan juga bagi kita, apalagi sekarang kita hidup di era informasi yang luar biasa ya Mbak Erin ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Ketika di media sosial ada postingan sesuatu, kemudian kita dengan bahkan secara sadar atau tidak sadar jari kita ikut berkomentar, ikut menghujat, ini kita akan naudzubillah, kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan fitnah dan iya. Wa ma rawahu al-Hakim an Abi Abbas radhiyallahu anhuma, dari Hakim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma dhaharu ahlu bid'atin illa azharahu Allahu fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqih. Ya, ini artinya ma dhaharu ahlu bid'atin illa azharahu Allahu fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqih. Munculnya ahli bid'ah itu tidak akan ada kecuali dengan disertai dengan munculnya para ulama yang akan memberikan hujahnya kepada mereka. Artinya ini berbanding ya, jadi munculnya bid'ah, munculnya fitnah yang luar biasa, tentu ini Allah akan memberikan petunjuk dengan cara memunculkan para ulama-ulama yang bisa memberikan hujjah, begitu. Wallahul musta'anu li ashabati shawabi, dan Allah yang akan memberikan pertolongan, wa alaihi tuklanu wa ilaihil ma'abu, dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang selalu bertawakal, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Apa yang kami sampaikan tadi ini merupakan muqaddimah dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setidaknya dari muqaddimah ini kita bisa memahami apa yang menjadi himmah atau cita-cita dari beliau Simbah Yai Ali Maksum. Artinya kitab ini secara umum memberikan gambaran kepada kita tentang landasan melaksanakan amaliyah gitu. Masuk kepada bab yang pertama, al-mithalul awal. Yang pertama adalah jawazu hibati thawabil qiraati, kebolehan menghadiahkan pahala bacaan, was-shadaqati, dan shadaqah lil mayyiti, kepada mayit, wa usuli thawabil qiraati, dan sampainya pahala bacaan, wa a'malil birri lil mayyiti, dan perbuatan-perbuatan baik kepada mayit. Nah, kadang kita sering menemukan beberapa kelompok, beberapa orang yang menganggap bahwa
orang kalau sudah mati ya sudah mati, selesai. Hmm. Tergantung amalnya ketika di dunia. Iya. Kalau kita memberikan sesuatu, entah itu doa, entah itu pahala, itu tidak akan sampai. Ya. Tetapi di sini ditegaskan bahwa nanti dijelaskan di bawah bagaimana sih hukumnya kita memberikan hadiah, memberikan pahala bacaan, kemudian sedekah kepada mayit, wa huwa min masailil furu'il khilafiyah. Permasalahan kebolehan memberikan pahala kepada mayit ini merupakan permasalahan furu'iyah. Furu'iyah itu artinya persoalan cabang, bukan persoalan yang usuliyah. Kalau persoalan pokok itu terkait dengan konsep keimanan, itu persoalan pokok. Tapi kalau persoalan furu'iyah, permasalahan cabang al-khilafiyah ini memang cenderung memberikan peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat. Ya, fala yajuzu bisya'nihi Fala yajuzu bisya'nihi itsaratul fitani wal jidali wal ingkari 'alal qaili wal 'amili. Maka kita tidak seyogianya ya melakukan kegiatan atau memicu terjadinya fitnah ya, wal jidali dan perdebatan, wal ingkari dan istilahnya kemungkaran 'alal qaili kepada orang yang mengatakan, ataupun wal amili bihi dan orang yang berbuat, wala alal mukhalifi dan juga kepada orang yang memperdebatkan. Artinya karena ini adalah permasalahan yang bersifat furu'iyah dan khilafiyah, maka sebaiknya kita tidak ikut-ikutan untuk memicu terjadinya konflik lagi. Di sini dikatakan bisa wa fala yajuzu bisya'nihi itsaratul fitani. Jangan malah nambah-nambahi perdebatan, nambah-nambahi panas. Ya, baik itu kita enggak suka sama orang yang ngomong, ya udah yang ngomong terserah kan. Wal amil dan orang yang berbuat silahkan, karena orang yang mengatakan pun punya dasar, ya. Orang yang berbuat pun juga punya dasar, punya landasan, ya. Fa wala yambaghi ayyaqa bainahuma ma la yambaghi wuqu'uhu baina akhwaini muslimaini, karena al-mu'minu akhul mu'min, ya, seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lain. Maka tidak sebaiknya kita memperdebatkan sesuatu hal yang bersifat furu'iyah tadi. Wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Tadi yang saya katakan, orang yang tidak suka pun itu juga punya mustanadun, itu punya sandaran. Begitu juga yang suka juga punya sandaran. Kita lanjutkan. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Maka kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Mungkin beliau Simbah Ali Maksum ini mengapa Ibnu Taimiyah ya masuk ke dalam pembahasan ini, karena beliau mungkin ingin memperlihatkan bahwa kepada para pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah yang tidak bersepakat dengan persoalan ini juga mengetahui bahwa guru beliau juga mengemukakan pendapat yang sama. Iya, begitu. Inilah mungkin bahasanya toleransi gitu ya. Toleransi. Iya. Juga konfirmasi. Iya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an. Sesungguhnya mayit itu mendapatkan kemanfaatan dari bacaan Al-Qur'an. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Seperti halnya mendapatkan kemanfaatan dari ibadah yang bersifat harta, seperti halnya sedekah atau sejenisnya. Nah, jadi mayit pun juga mendapatkan kemanfaatan dari bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh orang yang masih hidup. Seperti halnya pahala sedekah. Kemudian dikatakan wa qala Ibnul Qayyim
Dikatakan oleh Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh, dalam kitabnya Ar-Ruh, afdalu ma yuhda idal mayyiti as-shadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Afdalu ma yuhda, sebaik-baik sesuatu yang diberikan kepada mayit adalah sedekah. Wal istighfaru, dan bacaan istighfar, wad du'a'u, dan doa, lahu, kepada mayit, wal hajju, dan menghajikan, anhu, kepada mayit. Jadi menghajikan ya. Yang pertama tadi apa? Sesuatu yang paling afdol yang dihadiahkan kepada mayit, yang pertama adalah sedekah. Ya, jelas sekali ini. Mungkin ini kita menghadapi momen bulan apa ini, Mbak? Sekarang Rajab, kemudian Sya'ban. Ya, Sya'ban itu kan kalau di dalam masyarakat kita di Jawa ada istilah nyadran. Ya, di situ sebetulnya bukan nilai dari berfoya-foya dalam makanan ya, tetapi mbok menawi itu. Mungkin ini adalah proses asimilasi budaya antara masyarakat Jawa dengan Islam ya. Kemudian diistilahkan dengan nyadran, di situ ada memberikan sedekah, sedekah berupa makanan dan sebagainya. Itu sebetulnya apa? Ya ini tadi, memberikan, menghadiahkan pahala sedekah ini kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada para leluhur, orang tua dan sebagainya. Wal istighfaru, dan bacaan istighfar, wa du'a, dan doa, kemudian haji bagi mungkin haji ini kalau dalam istilah kita di masyarakat ada ya yang namanya badal haji ya. Ya, ketika masih hidup di dunia kemudian belum sempat melaksanakan ibadah haji, atau mungkin memang sudah waktunya tapi kemudian keburu dipanggil oleh Allah, sehingga kemudian pihak yang hidup atau keluarganya melaksanakan ibadah haji, atau mungkin tidak melaksanakan sendiri tetapi melalui biro bisa itu menghajikan, dan pahalanya itu sampai kepada si mayit ya. Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawuan ya. Adapun membaca Al-Qur'an kemudian menghadiahkan kepada si mayit tatawuan dengan kesunahan min ghairi ajrin, tanpa ada pahala, fahadza yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal haji, maka pahalanya pun juga akan sampai sebagaimana pahala punya puasa dan haji ya. Wa qala fi maudi'in akhar min kitabih, kemudian dikatakan dalam pendapat yang lain, wal aula ayyan wa 'indal fi'li annaha lil mayyiti, dan utama adalah berniat ketika melaksanakan baik itu sedekah, baik itu istighfar, mendoakan, kemudian menghajikan, ini utamanya adalah dengan diniatkan untuk memberikan pahalanya kepada si mayit. Tetapi wala yustaratu at-talaffuz bidzalika, tidak dipersyaratkan untuk melafadzkan niat tersebut. Jadi ya harus misalkan Mbak Reni, ini saya mau sedekah, ini pahalanya buat ibu saya, itu tidak perlu dilafadzkan seperti itu, tapi yang penting adalah diniatkan, dan niat itu tempat utamanya adalah di hati ya. Baik, kita break dulu ya Ibu. Setelah itu kita akan melanjutkan kembali. Ini barusan kita sudah masuk dalam bab pertama terkait bolehkah memberikan hadiah, pahala bacaan, sedekah kepada mayit. Kita akan lanjut setelah ini, keluarga Fas. Anda tetap bersama kami di Untukmu Perempuan.